Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Susianti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan 3-minute presentation dari tesis saya yang berjudul Hubungan Marker Imaging, Skor Medial Temporal Atrophy atau MTA, dan juga skor KUDAM terhadap fungsi kognitif pada pasien demensia. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Astuti, spesialis neurologi konsultan, dan juga Profesor Dr. Ismail Setiopranoto, spesialis saraf konsultan. Pada area temporal dan juga posterior, terdapat struktur yang berpengaruh terhadap fungsi kognitif. Atrofi pada area tersebut yang disebabkan oleh proses degeneratif dan vaskular dapat berhubungan dengan progresi dari terjadinya demensia Alzheimer maupun progresi demensia. Morbiditas akibat demensia sangat besar. Pada tahun 2019, biaya sosial cukup tinggi dan diperkirakan akan terus naik pada tahun 2030. Penegakan diagnosis dari demensia saat ini hanya berdasarkan kriteria diagnosis dan hasil pemeriksaan neuropsikologi, sedangkan penentuan kelainan area yang terlibat pada pasien demensia belum diaplikasikan. Pada saat ini, mulai dikembangkan pemeriksaan visual rating scale untuk memprediksi fungsi kognitif pada pasien demensia. Harapannya dapat dilakukan deteksi dan intervensi dini sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan beban sosioekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kemanfaatan skor MTA dan KUDAM untuk menilai fungsi kognitif pasien demensia. Penelitian ini berbasis penelitian potong lintang yang dilakukan di Poliklinik Saraf dan Klinik Memori RSUP Dr. Sarjito pada periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2022. Pasien demensia dengan usia lebih dari sama dengan 17 tahun, dengan pendidikan minimal 3 tahun, dan memiliki data yang lengkap akan kami masukkan ke dalam penelitian ini. Sedangkan pasien dengan riwayat penyakit sistem saraf pusat maupun penyakit-penyakit lain yang bermanifestasi pada gangguan kognitif akan kami eksklusi dari penelitian ini. Untuk pasien pada penelitian ini memiliki rata usia 67,8 tahun, didominasi oleh laki-laki, tidak memiliki pasangan, tidak bekerja, dan didominasi oleh pasien dengan demensia vaskular. Pasien pada penelitian ini sebagian besar memiliki faktor resiko vaskular. Kami melakukan uji korelasi antara skor MTA dan KUDAM terhadap skor Mokaina, dan didapatkan peningkatan satu skor MTA dapat menurunkan skor Mokaina hingga 2,98, sedangkan peningkatan satu skor KUDAM dapat menurunkan skor Mokaina mencapai 2,81. Kami juga melakukan analisis terkait penentuan titik potong skor MTA dan KUDAM terhadap fungsi kognitif pasien demensia. Kami dapatkan bahwa pasien dengan skor MTA lebih dari sama dengan 3 memiliki faktor resiko hingga 4,2 kali untuk memiliki fungsi kognitif yang lebih buruk. Sedangkan skor KUDAM lebih dari sama dengan 2 meningkatkan resiko terjadinya gangguan fungsi kognitif yang lebih buruk mencapai 3,01. Kami juga melakukan analisis kombinasi dan didapatkan bahwa pasien-pasien yang memiliki skor MTA lebih dari sama dengan 3 dan skor KUDAM lebih dari sama dengan 2 meningkatkan resiko terjadinya fungsi kognitif yang lebih buruk hingga 11,33 kali. Dari analisis multivariat, kami dapatkan bahwa skor MTA, skor KUDAM, dan kadar kreatinin yang lebih tinggi berkontribusi sebesar 29% terhadap terjadinya fungsi kognitif yang lebih buruk pada pasien demensia. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa skor MTA dan KUDAM yang lebih tinggi terbukti berhubungan dengan fungsi kognitif pada pasien demensia yang lebih buruk. Sehingga kami sarankan untuk dilakukan penilaian skor MTA dan KUDAM dari hasil MRI kepala volumetrik yang harapannya dapat menentukan intervensi dini, pencegahan progresivitas, dan evaluasi tata laksana demensia. Demikian presentasi 3-minute presentation tesis kami. Terima kasih.